bukan nyampe itu dulu. Saya pulang, terus nyampe rumah. Saya bawa tampah ini mas. Bawa uang itu Pak ya? Bawa uang. Nyampe rumah, karena saya megang kain istilahnya itu sobekan baju orang yang sudah meninggal itu tadi. Nah, saya pegang. Jadi saya intinya itu manggil istri saya. Nah, saya panggil dia itu nggak dengar, iya sebentar, tapi saya nggak kelihatan. Nggak kelihatan Pak ya? Kan gitu, kan nggak kelihatan. Nah, setelah itu, habis itu istri saya pukul. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Ini Pak, saya itu kemarin kesini tuh dengar dari temannya Bapak, katanya dulu pernah melakukan ritual yang mendapatkan uang sampai satu tumpu gitu loh Pak. Apa itu benar Pak? Inilah, kalau masalah itu memang benar, karena yang menjalani itu saya sendiri. Cuman kalau masalah itu kita memang membutuhkan sesuatu. Intinya, kata orang Jawa, ukur rampe, persyaratan. Cuma persyaratannya itu kita memang harus benar-benar berani. 2, kita harus mencukupi, yaitu tadi persyaratan itu harus cukup. Nah, cuma saya dikasih pesan sama kakek saya, kalau mau ke sana kamu bilang dulu sama saya. Yang penting semuanya sudah cukup, peralatan itu sudah cukup, baru kamu ke sini, nanti saya bawakan sesuatu. Nah, setelah selesai itu, kita butuhkan kembang setaman, sama intinya itu pewangian. Terus yang kedua, yang namanya jenang abang, yaitu yang dikatakan jenang sengkolo. Terus terakhir baru kita nyampe di tempat itu tadi, baru kita bakar dupa dulu, kita pamit. Nah, setelah itu baru kita duduk. Itu di tengah makom. Makom itu makom umum yang sudah nggak terawat. Di sana itu ada pohon beringin kembar. Itu di daerah mana itu Pak? Itu di daerah Gunung Raung. Gunung Raung ya? Ya. Itu di tengah-tengah perkebunan. Di tengah-tengah perkebunan Gunung Raung. Nah, setelah itu baru kita menjalankan ritual. Berarti bapaknya itu cuma berdua ya? Enggak, saya sendiri. Oh, bapaknya sendiri? Ya, sendiri. Cuma dipesanin sama kakek, juga dikasih pincuan, istilahnya itu bungkusan, ini kamu bawa. Bungkusannya itu isinya apa Pak? Wallahu alam, saya sendiri nggak tahu. Nggak tahu ya. Kan Itu ada berapa bungkus? Itu ada 35 bungkus. Semuanya itu sesuai dengan bungkusan itu tadi. Kita mendapatkan uang kok segitu banyak, kan gitu. Nah, setelah itu baru kita itu mengadakan ritual dulu. Habis itu baru saya duduk diem, di antara berani dan gak berani. Karena apa? Semua makhluk yang ada di situ itu semua itu sudah mengerumpung semua, Nongol semua Pak? udah nongol semua, apalagi orang yang sudah meninggal. Nah, cuma terakhir ada satu orang itu perempuan, yaitu tadi dia nangis minta, yaitu tadi, nah barang ini masih apa enggak. Nah, karena barang itu sudah habis, dia itu nangis, terus nangis dia itu. Nah, saya merasa kasihan.
rasa kasihan. Yang saya simpan yang di dalam baju ini tadi, maksud saya ini mau saya tukar, bukan uang. Tapi apa yang disimpan? Bungkusan tadi, Pak? Bungkusan tadi saya simpan satu. Memang niat saya untuk intinya itu barang satu ini nanti saya tukar dengan baju orang yang sudah meninggal. Nah, setelah itu dia nggak mau, karena dia cuma punya baju hanya satu. Lah, zaman dulu kan ada tuh seorang perempuan itu yang namanya yang seperti sapu tangan. Di sini terpaksa dia itu mensobek itu tadi, dikasihkan sama saya. Oh, berarti bajunya itu nggak diserahkan ke Bapak, cuma disobek. Disobek. Nah, disobek. Habis itu dikasihkan sama saya. Setelah itu saya duduk masih di situ. Uang ini apa benar apa enggak? Sampai berapa jam apa berapa hari di situ? Saya cuma awal saya dari jam 12 malam sampai jam 2. Terakhir jam 3. Itulah baru nampak kita mendapatkan yang namanya uang. Itu uangnya kok tiba-tiba ada apa gimana, Pak? Kok bisa mendapatkan uang? Uang itu tadi gini, Mas. Apa bawa apa? Bawa tempat apa? Wadah tempat uang gitu? Enggak? Iya, memang saya pakai kata orang Jawa itu tampah. Tampah. Memang saya dikasih itu sama kakek saya. Ini sudah kamu bawa sana. Nah, setelah itu dari tampah itu sudah ada uang. Tiba-tiba ada gitu, Pak? Tiba-tiba ada uang. Terus, tapi saya kelihatan, Mas. Saya kelihatan bahwa orang yang mengambil, orang-orang ini semuanya ini jujur. Orang satu ngambil satu, tinggal uang satu. Kayak jual beli. Jual beli. Pak, ya? Nah, seperti jual beli. Nah, ngambil satu. Jadi bungkusannya diambil satu, ngasih uang. Ngasih uang. Nah, zaman dulu kan masih uang itu 10.000 gambar Kartini itu. Kan gitu. Nah, setelah itu yang tadi saya bilang, saya mau nukar baju sama orang yang sudah meninggal itu tadi. Dia nggak mau karena baju hanya cuma satu. Nah, akhirnya yang dibiasakan orang dulu itu kan ada yang pakai seperti sapu tangan, di sini nanti dimasukkan ke sini. Nah, terus ini pakai miti kan gitu. Ya itu Temben. yang Temben. itu disobek, dikasihkan sama saya. Saya duduk saya. Nah, 3:30 sholat wassalamualaikum, baru saya ini pulang. Nah, saya pulang. Saya nyampe rumah. Itu uangnya dibawa pulang, Pak? Saya bawa pulang. Uang ini saya bawa pulang. Saya bawa pulang. Kalau satu tompo itu kalau sekarang itu ada 5 Pak. Waduh, lebih lah. Ya. Lebih. Dan dulu itu dapat sampai dibelikan sawah apa tanah itu berapa hektar? Ya kalau dulu itu, zaman dulu itu ya sapi aja apa ya, sapi saya beli sapi itu hanya berapa, cuman 3.500 saya sudah dapat sapi. Kalau dibelikan sapi semua ya dapat berapa itu sudah kan gitu. Akhirnya uang ini saya manfaatin sampai di rumah. Saya pulang, bukan sampai itu dulu, saya pulang terus nyampe rumah saya bawa tampah ini, Mas. Bawa uang itu, Pak, ya? Bawa uang. Nyampe rumah karena saya megang kain, istilahnya itu sobekan baju orang yang sudah meninggal itu tadi. Nah, saya pegang. Jadi saya intinya itu manggil istri saya. Nah, saya panggil, dia itu nggak dengar, iya sebentar, tapi saya nggak kelihatan. Nggak kelihatan, Pak, ya? Kan gitu, kan nggak kelihatan. Nah, setelah itu, habis itu istri saya pukul. Kamu ini mulai tadi saya panggil, loh kamu sekarang ada di mana? Loh, saya ada di depan kamu. Loh, apa iya? Iya. Baru baju ini, kain itu tadi saya masukkan ke dalam kantong saya ini, ke baju, saya lepas baju, barulah kelihatan. Nah, sudah kelihatan, langsung saya masuk dalam kamar, istri saya panggil, ini apa? Kaget dia, kamu nyuri di mana? Kan gitu. Oh, jangan bilang gitu dulu.
nanti saya cerita kan gitu. Nah, habis itu cuma saya ngambil intinya itu hak fakir miskin dan yatim piatu. Ini saya ambil sekian persennya, saya ambil, saya bagikan. Tak tahu orang-orang ini tanya sama saya, kok bisa kamu ini berdapat uang segini gini. Kirain dapat kekayaan, Pak. Habis itu, ya itu tadi saya bilang, kalau kamu ingin seperti saya, satu, harus berani. Karena apa? Orang yang sudah meninggal ini nanti ini keluar semua. Bangkit semua, Pak. Bangkit, bisa ngomong, terus bisa ngambil barang ini. Pak, saya beli satu. Pak, beli satu. Saya beli satu. Dan orang-orang yang sudah meninggal itu jujur, nggak ada yang namanya mencuri, itu nggak ada. Ya. Jadi orang satu ngambil satu, orang satu ngambil satu. Sampai penuh ya, rasa ya. Sampai istilahnya tampah itu penuh. Saya pulang dari makom itu, di atas itu saya pakai kayu lantoro, bukan kayu teh, untuk menutupi uang itu tadi. Sampai ke rumah. Habis itu saya kasihkan orang-orang itu tadi zakat, istilahnya itu fakir miskin, karena pesan kakek saya kalau sudah dapat harus dikasihkan, yaitu tadi hak yatim piatu sama fakir miskin. Saya kasihkan sudah semua. Habis itu uang ini tadi saya manfaatkan. Ya maaf, saya dulu beli kebun kopi. Dulu itu memang saya beli, pertama saya beli 1 hektar. Itu kok uang ini masih banyak, saya belikan lagi. Habis itu kok saya kepingin sama teman-teman ya, kok teman-teman saya punya gini, saya musyawarah rundingan sama istri saya, kalau beli motor gimana? Oh ya sudah, nggak apa-apa. Dan akhirnya uang inilah yang saya manfaatin, itu memang barokah. Karena intinya saya nggak mencuri, niatan saya untuk menjual sesuatu ini tadi. Ke bangsa, itu termasuk bangsa roh apa bangsa jin, Pak? Roh ya. Roh, Apa korinya itu ya? insya Allah seperti itu. Iya. Tapi karena dia wujud manusianya, itu loh. Tapi Bapak waktu itu pas waktu transaksi nggak ada rasa takut apa? Bah, ya namanya takut mas. Gini loh, orang yang sudah meninggal mau istilah untuk mewujudkan sesuatu wujud yang asli, istilah seperti layaknya orang manusia masih hidup, mas, ngeri mas. Bumi ini, yang namanya bumi ini meledak itu, masya Allah, itu taruhannya nyawa mas. Kayak goyang gitu. Bukan goyang lagi, Goyang ya. merasa saya ini amblas turun ke, kayak tanya saya ini sudah dikubur sama-sama sama orang yang Kayak perasaan kayak masuk di alam kubur tapi nggak masuk nggak ya. masuk perasaan seperti itu kan gitu toh. Itu emang apa tempat itu di lereng-lereng Gunung Raung apa di perkebunan tadi Pak? Perkebunan di Tapi itu tengah-tengah. makam udah lama nggak di Istilahnya nggak di rumah lah, nggak di rumah makom itu. Nah, sedangkan makom di situ itu ya makomnya Belanda, makomnya Jepang ya di situ ada. Oh berarti semuanya umat lah Pak ya, nggak cuma Islam aja ya? Bukan Islam tok, Semua umat lah ya. bukan Islam tok. Di situ itu sudah memang makom itu sudah ya dikatakan itu makom tertua, gitu loh. Nah terus yang kutanyakan gini Pak, apa bajunya itu terus dipakai apa? Kan kalau bisa ngilang aneh lah Pak ya. Itu bisa Ya? bisa, asalkan itu dipegang. Kalau cuma dikantongin di baju itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Tapi kalau dipegang Bisa itu bisa ngilang. menghilang. Masya Allah. Nah, sekarang saya ini cerita mas, ini cerita jelek, Iya. istilahnya jelek saya, bukan jelek saya ini, intinya itu melakukan sesuatu yang mesum atau yang bagaimana. Iya. Saya coba, teman saya nikah, Iya. habis itu tidur bersama-sama sama istrinya. Istrinya ini saya pindah, Nggak terasa Pak. nggak terasa, saya kembalikan ke orang tuanya. Gitu loh. Akhirnya kan pagi itu kan ribut tuh, geger semua, rame. Dipindah setan gitu ya. Masa tidur malam-malam? Loh, saya nggak kerasa kok. Loh, saya tadi malam tidur sama sampean. Kan gitu. Betul kok bisa kayak gini.
wah nggak tahu saya ini siapa yang bikin, barangkali ada cinta atau gimana, wah nggak ngerti sudah. Itu memang untuk hal yang seperti itu memang terbukti, bukan katanya, saya sendiri yang mencoba soalnya. Itulah. Berarti kalau kain itu dipegang, kita itu dilihat manusia nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau sesama jin itu bisa melihat, Pak? Bisa, Bisa ya. bisa. Berarti kalau megang itu sesama jin bisa melihat, tapi manusia melihat kita Nggak bisa. Itu Ya, termasuk ya. termasuk sudah masuk ke alam gaib, sudah kegoiban lah gitu. Itu memang saya pegang. Nah, terus lama-lama saya punya iktikat nggak baik. Uang habis, wah lebih baik ini gini, wah lebih baik ini gini. Ada Akhirnya niat jelek lah, Pak ya. nah, niat jelek. Pernah saya jalani terus terang aja. Nah, di toko Kali Baru itu namanya toko Sing. Saya ke sana, saya beli tembakau, tapi itu saya pegang. Jadi saya itu hampir 10 menit, seperempat jam saya nggak dilayani. Nggak dilayani, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ya tahu-tahu saya. Terus saya ini gini, wah saya ini mau beli tembakau, tapi kok nggak direspon sama Cina ini. Akhirnya saya bawa satu toples. Satu pulas sih Pak pulang. Ya, satu toples saya bawa pulang. Ya nggak nanya nggak apa. Oh berarti saya ini nggak kelihatan. Apa pulang mas? Nyampe rumah, habis itu saya rokokan sama teman-teman. Ini dari mana bu? Bakunya ini kok enak? Iya, ini nyuri kayak gitu. Apa iya? Iya. Kamu ingin tahu? Ya, akhirnya orang-orang sudah tahu semua sama saya. Oh, kalau gitu sampean ini punya ini. Oh iya. Berarti Benar. ketahuan kalau Bapak itu bisa menghilang. Hilang. Masya Itu Allah. ilmu atau gimana? Oh iya, ke ilmu. Saya nggak ngaku mas. Saya nggak ngaku saya punya barang ini. Kalau nggak percaya, ayo kita buktikan. Asalkan memang benar-benar mas ini berani. Iya. Katanya dulu kakeknya dulu pernah meninggalkan sesuatu ke Bapak. Ya memang. Nah, kakek saya ini cerita lain sudah ya. Ya. Nah, ini kakek saya itu memang dulu dia ikut berjuang. Akhirnya dulu itu lawan Belanda. Lah, Belanda itu nggak ditembak. Mau apa yang mau pakai nembak? Cuma dia itu pakai pisau. Ada Belanda ya dipotong. Ini tentara nasional apa ya? Tentara nasional. Masih belum merdeka itu ya? Belum, masih belum merdeka. Lah, tahu-tahu Belanda ini dipotong, terus nah, di pinggang sini ini katanya kakek saya itu ini barangkali pistol. Tahu barang peta itu tadi. Itulah. Nah, peta itu dikasihkan sama saya. Kalau kamu ingin uang banyak, kamu cari tempat ini. Waduh, ini saya sendiri kan nggak paham masalah peta ini kayak ini kan saya nggak paham. Akhirnya saya tanya sama teman-teman, wah iya benar, ini peta ini barangnya ini, peta ini arahnya ke sana, arahnya ke sana, ke sana saya sendiri nggak tahu kan gitu. Jadi peta itu emang Belanda yang bikin Pak? Belanda memang. Belanda. Tapi katanya kakek itu peta itu apa peninggalan orang Belanda Pak? Memang peninggalan itu punya Belanda. Terus pernah Bapak nelusuri peta itu Pak? Pernah saya telusuri, saya dikasih tahu sama teman-teman, tapi saya masih belum menemukan. Sampai sekarang lah, kalau sampai ingin mempelajari peta ini tadi, nanti saya kasihkan sampai pelajari, barangkali itu nanti bisa jadi rezeki kita. Siap. Bersama kan gitu. Coba nanti saya lihat petanya bisa Pak ya? Bisa. Mohon maaf Pak, bisa melihat petanya Pak? Oh bisa. Duk, cukup no peta kuwi nduk ning berangkas sing ngisore sembayangan kuwi cedek sembayangan kuwi. Nah,
Nah, ini Mas, Masya Allah. petanya ini. Jadi Mas ini nanti cari area yang namanya Gunung Kembar Gunung Di- Kembar itu di di- area Banyuwangi, Pak? di area Banyuwangi. Yang sebenarnya itu bukan gunung, itu yang sebenarnya itu gapura di zaman kerajaan Blambangan, Prabu Minak Jinggo berarti, Pak? Prabu Minak Jinggo. Lah karena sudah sekian lama, sekian tahun, akhirnya itu tertimbun menjadi penglihatan mata kita sekarang ini Gunung Kembar, yang sebenarnya itu gapura, pintu masuk. Berarti Bapak pernah ke sana? Saya pernah ke sana, saya sama teman saya 3 orang. Dan nyampe di sana itu saya merasa merinding, tapi saya terpaksa. Nah, nyampe di titik, oh barangkali tempat ini. Nah, tempat ini saya gali sama teman saya. Tahu-tahu teman saya ini ada yang pingsan, terus yang satunya itu tahu-tahu dia itu sampai meninggal. Masya Allah. Berarti tempat itu memang nggak pernah dijamah manusia, Pak? Jadi di sana itu nggak ada orang yang berani masuk ke sana. Karena tempatnya memang waduh seru, Angker, Pak, ya? seru memang. Nah, kalau memang Masnya mau ke sana, ini saya tunjukkan, ini peta ini saya kasihkan sama Mas. Siap. Perlu dipelajari. Nggih. Ya. Nggih. Nih Mas, saya kasihkan, nanti Coba pelajari. tak pelajari, Mas, ya. Iya. Ya nganu, Pak, minta doanya, siapa tahu kita berhasil menemukan harta peninggalan Bae Panjenengan. Amin, amin, amin. Siapa tahu nanti bisa bermanfaat ke masyarakat semua, ya. Amin, amin. Doakan, Pak, ya. Iya, Oke. iya, iya. Terima kasih Bapak atas waktunya, sudah berkenan mau bercerita tentang pengalaman Bapak dulu, ya. Kami dari tim ekspedisi Kang Oteng pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.